Dewa Bela Diri Tak Tertandingi. Bab 330 hingga bab 336. Bab 330. Menindas Lin Feng? Aku kalah, ucap Du Bei sambil menatap Qiong Bei Luo yang berdiri dengan penuh kesombongan. Suaranya terdengar rendah dan berat. Ia telah dikalahkan, dan itu adalah kekalahan telak. Dunia bawah kekosongan biru dan roh kekosongan biru milik Qiong Bei Luo benar-benar luar biasa kuat. Ia mampu mengunci bagian tertentu dari ruang di sekitarnya dengan kokoh. Tetesan kekosongan biru dapat membentuk sangkar hujan yang tak tertembus. Bahkan, begitu seseorang terperangkap di dalamnya, tetesan hujan itu bisa berubah menjadi bilah-bilah setajam silet yang menyerang tanpa ampun. Jika Du Bei sedikit saja lebih lemah, ia pasti sudah mati. Mulai sekarang, murid terbaik Akademi Langit adalah dirimu, Qiong Bei Luo, lanjut Du Bei dengan nada getir. Ia selalu berada di peringkat pertama Akademi Langit untuk waktu yang sangat lama. Selain itu, ia juga termasuk murid pertama yang menembus lapisan Ling Qi dan memasuki lapisan Xuan Qi. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa jika ia sendiri tidak mampu melakukan sesuatu, orang lain pun pasti lebih tidak mungkin melakukannya. Namun Qiong Bei Luo juga selalu merupakan seorang jenius, selalu berada tepat di bawahnya. Selama ini Qiong Bei Luo cenderung tertutup dan diam-diam berlatih kultivasi tanpa banyak bicara. Tetapi setelah menembus lapisan Xuan Qi, ia berubah sepenuhnya. Ia menjadi sangat arogan, dan begitu berhasil menembus lapisan baru, ia langsung menantang Du Bei tanpa ragu. Du Bei awalnya mengira Qiong Bei Luo hanya menjadi sombong karena keberhasilan sesaat. Tetapi kenyataan justru berbeda jauh dari perkiraannya. Qiong Bei Luo mengalahkannya dengan sangat mudah. Bahkan, seolah-olah ia sama sekali tidak menganggap serius pertarungan itu. Orang-orang di sekitar memiliki pemikiran yang sama dengan Du Bei. Du Bei tidak mampu menandingi Qiong Bei Luo. Jika Qiong Bei Luo bukan murid terbaik akademi, lalu siapa lagi yang pantas? Wen Aosue, Du Gushang, Lin Feng, di mana mereka? Seru Qiong Bei Luo dengan nada dingin dan angkuh sambil melirik kerumunan di bawah. Jika mereka datang, ia sama sekali tidak keberatan bertarung melawan mereka. Itu justru akan menjadi kesempatan baginya untuk memamerkan kekuatannya. Namun tak seorang pun menjawab. Du Gushang bahkan tak mampu menahan satu serangan Lin Feng. Bagaimana mungkin ia punya keberanian untuk muncul? Wen Aosue sendiri tampaknya sama sekali tidak tertarik untuk datang. Adapun Lin Feng, ia masih berada di dalam ruang kultivasinya. Mereka hanyalah sekelompok orang tak berguna. Seperti yang kuduga, selain Du Bei, tak ada seorang pun yang mampu menyaingiku. Mereka semua hanyalah serangga kecil, sama sekali tidak berharga. Setelah mengucapkan kata-kata penuh penghinaan itu, Qiong Bei Luo berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, sosoknya menghilang dari pandangan kerumunan. Memandangi punggungnya yang menjauh, mata banyak orang berkilat penuh makna. Kota kekaisaran benar-benar menjadi semakin hidup dan bergelora. Meskipun Qiong Bei Luo baru saja menembus lapisan Xuan Qi, dengan roh yang begitu luar biasa kuat, ia sudah layak disejajarkan dengan 8 pejabat tinggi. Akhirnya, Akademi Langit kini memiliki seseorang yang sama mengerikannya dengan para jenius teratas kekaisaran. Du Bei menatap kepergian Qiong Bei Luo dengan tatapan penuh kekecewaan. Mereka sama-sama berada di lapisan Xuan Qi. Bahkan, Du Bei menembusnya lebih dahulu. Namun perbedaan kekuatan di antara mereka ternyata begitu besar. Qiong Bei Luo benar-benar terlalu kuat. Roh Qiong Bei Luo memberinya keuntungan luar biasa dalam pertarungan. Du Bei sendiri memiliki roh bilah yang sangat kuat, tetapi roh kekosongan biru milik Qiong Bei Luo dengan mudah mengurungnya, bahkan tanpa memberinya kesempatan untuk benar-benar memaksimalkan kekuatan bilahnya. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah menara kultivasi. Sebuah pintu ruang kultivasi perlahan terbuka, dan sesosok pemuda tampan melangkah keluar. Ia mengenakan cangpao putih panjang, rambutnya berkibar tertiup angin. Tatapan matanya dalam, penuh wibawa, dan menyiratkan kebanggaan yang tenang. Lin Feng. Kerumunan terkejut. Lin Feng ternyata baru saja keluar dari ruang kultivasi, tepat setelah Qiong Bei Luo pergi. Apakah dia sengaja? Pikir banyak orang. Qiong Bei Luo telah secara terang-terangan menantang Lin Feng dan yang lainnya. Hampir mustahil Lin Feng tidak mendengar kabar itu. Namun ia baru muncul sekarang, seolah menunggu Qiong Bei Luo pergi lebih dulu. Apakah Lin Feng sengaja menghindarinya? Banyak orang bisa memahami jika itu memang benar. Lin Feng masih berada di lapisan Ling Qi. Bertarung melawan kultivator lapisan Xuan Qi sama saja dengan mencari mati. Kekuatan Qiong Bei Luo jelas mengerikan. Fakta bahwa Lin Feng bahkan bisa menahan Du Bei sudah sangat mengesankan.
Ketika Lin Feng melangkah keluar, ia juga menyadari kerumunan yang menatapnya. Ia sedikit terkejut, namun tidak memedulikannya dan mulai berjalan pergi. Tunggu, tunggu. Tiba-tiba sebuah suara terdengar, membuat langkah Lin Feng terhenti. Menurutmu, roh bilah dan roh pedang, apakah mereka kuat atau tidak? Tanya Du Bei. Rohnya adalah roh bilah, sementara Lin Feng adalah seorang kultivator pedang. Dari sudut pandang tertentu, mereka berada pada jalur yang serupa. Tentu saja, itu hanyalah pandangan Du Bei. Meski Lin Feng berlatih teknik pedang, ia sebenarnya tidak memiliki roh pedang. Tentu saja kuat, jawab Lin Feng tanpa menoleh. Kalau begitu, mengapa Qiong Bei Luo bisa mengalahkanku begitu mudah? Bahkan aku tak punya kesempatan sedikit pun, lanjut Du Bei. Nadanya terdengar seperti sedang bertanya pada Lin Feng, namun juga seperti sedang mempertanyakan dirinya sendiri. Keyakinannya pada jalur bilahnya telah terguncang. Kekuatan seseorang dalam pertarungan tidak hanya ditentukan oleh roh, jawab Lin Feng dengan tenang. Jika Qiong Bei Luo mengalahkanmu, itu bukan semata-mata karena rohnya. Tekad, pengalaman, dan tingkat keterampilan juga menentukan hasil sebuah pertarungan. Roh hanyalah salah satu faktor dalam pertempuran, bukan penentu mutlak kemenangan. Seorang kultivator lapisan Ling Qi pertama tidak mungkin mengalahkan kultivator lapisan Xuan Qi. Bahkan di tingkat yang sama pun, keberanian, fokus, tekad, dan kemahiran seringkali menjadi pembeda utama. Itulah pandangan Lin Feng, sesuai dengan kepribadiannya. Meskipun ia hanya berada di lapisan Ling Qi, ia tetap berani menghunus pedangnya melawan kultivator Xuan Qi seperti Du Bei. Apakah itu berarti rohnya lebih kuat? Tentu tidak, ia bahkan tak memiliki roh pedang sama sekali. Jadi maksudmu, aku sendiri yang tak mampu menyaingi Qiong Bei Luo, bukan karena rohnya? Tanya Du Bei dengan nada dingin. Energi bilah mulai berputar di sekitar tubuh Lin Feng. Ia sebenarnya bertanya pada Lin Feng hanya karena sedang meragukan dirinya sendiri. Namun kini, ia merasa tersinggung oleh jawaban itu. Aku hanya menjawab pertanyaanmu berdasarkan pengalamanku, balas Lin Feng. Suaranya mulai terdengar lebih dingin. Du Bei baru saja kalah telak dari Qiong Bei Luo, dan kini ia tampaknya hendak melampiaskan amarahnya pada Lin Feng. Apakah ia pikir Lin Feng bisa ditindas sesuka hatinya? Hemp! Sungguh arogan. Jangan merasa hebat hanya karena namamu sedang populer. Fakta bahwa kau bisa menahan satu tebasan bilahku tidak berarti kau bisa menahan tebasan kedua, ujar Du Bei dengan nada mengancam. Lin Feng tersenyum dingin dalam hati. Pada hari itu, Lin Feng memang menahan serangan bilah Du Bei. Tetapi apakah Du Bei benar-benar berpikir Lin Feng hanya bisa bertahan tanpa mampu membalas? Nada Du Bei penuh kesombongan. Ia ingin memulihkan harga dirinya yang baru saja hancur, dan menjadikan Lin Feng sebagai batu pijakan. Baik, ujar Lin Feng dengan acuh tak acuh. 3 hari lagi, aku, Lin Feng, akan menunggumu di sini. Saat itu, kita lihat apakah aku bisa bertahan dari tebasan keduamu. Setelah berkata demikian, Lin Feng langsung berbalik dan pergi. Namun kerumunan terdiam penuh keterkejutan. Lin Feng, sama seperti Qiong Bei Luo, baru saja menantang Du Bei. Distrik Dongling terletak di bagian paling timur kota kekaisaran. Bukit Dongling menjulang setinggi ribuan meter, tempat orang bisa memandang jauh ke cakrawala. Saat itu, sosok Lin Feng berdiri di puncak Bukit Dongling. Namun ia sama sekali tidak menikmati pemandangan. Ia hanya berdiri tenang, menatap langit. Beberapa saat sebelumnya, Lin Feng sebenarnya bisa saja bertarung melawan Du Bei yang terluka. Tetapi ia memilih menunggu. Ketika masih berada di ruang kultivasi, Lin Feng terus bertanya pada dirinya sendiri. Teknik baru apa yang harus ia pelajari? Ia sudah sangat dekat menembus lapisan Xuan Qi. Keterampilan apa yang paling cocok baginya untuk menghadapi kultivator Xuan Qi dan di atasnya? Lin Feng yakin menembus lapisan Xuan Qi bukanlah masalah. Yang menjadi persoalan adalah memilih teknik yang tepat. Dari ingatan kultivator lapisan Zun Qi, ia mewarisi begitu banyak teknik kuat, teknik tingkat Xuan, bahkan teknik tingkat Tian. Masalahnya bukan pada kurangnya pilihan, tetapi justru terlalu banyak pilihan. Ia bisa mempelajari teknik tangan kosong untuk meningkatkan kekuatan fisik. Ia sudah ahli dalam jalur pedang, bahkan lebih kuat dari kebanyakan kultivator pedang. Haruskah ia memilih teknik pedang tingkat tinggi? Pada dasarnya, Lin Feng bisa mempelajari hampir segala jenis teknik. Roh surgawinya memberinya kemampuan pemahaman yang luar biasa. Yang menjadi kebingungannya hanyalah satu hal. Dari begitu banyak jalan di depannya, jalur mana yang harus ia pilih? Bab 331. Matahari Pembakar Jagat Raya.
Di dalam ingatan kultivator lapisan Zunqi, terdapat begitu banyak keterampilan yang luar biasa kuat, masing-masing berasal dari berbagai aliran dan kategori. Ada sebuah teknik pedang bernama pedang pohon layu. Energi murninya meninggalkan jejak kehancuran dimanapun ia melintas. Itu adalah teknik yang diciptakan khusus untuk membantai musuh tanpa ampun. Ada pula teknik es yang mampu membekukan seluruh dunia. Lawan beserta energi murni mereka bisa langsung membeku tanpa mampu melawan. Bahkan ada teknik pengobatan yang konon mampu menghidupkan kembali orang mati. Seorang kultivator yang menguasai teknik itu dapat menarik kembali seseorang yang baru saja meninggal dari ambang kematian. Inti dari teknik tersebut adalah memadatkan energi murni untuk menyembuhkan seluruh luka dalam tubuh. Orang yang mampu mempelajarinya sangat sedikit, dan mereka selalu dihormati kemanapun pergi. Siapapun yang menguasai teknik pengobatan semacam itu akan dipandang tinggi oleh para kultivator lain. Banyak orang akan berusaha mendekati mereka, sebab keberadaan mereka bisa berarti keselamatan hidup. Bagaimanapun, ketika terluka dalam pertempuran, terutama akibat serangan yang amat mengerikan, biasanya mustahil bagi seorang kultivator untuk benar-benar pulih sepenuhnya. Sekalipun tubuh luar tampak telah sembuh, seringkali luka itu tetap meninggalkan dampak pada kultivasi mereka. Namun Lin Feng sama sekali tidak tertarik pada teknik pengobatan. Ia tidak memiliki hati seorang santo. Keterampilan yang akan ia pilih kali ini akan memengaruhi seluruh masa depannya, bahkan mungkin mengubah takdir hidupnya. Karena itulah Lin Feng memandang keputusan ini dengan sangat serius. Semua ingatan yang diwariskan kultivator lapisan Zunqi berisi teknik-teknik tingkat tinggi yang luar biasa. Bahkan mungkin Lin Feng tidak perlu mempelajari teknik baru lagi sebelum ia sendiri kelak menembus lapisan Zunqi. Tetapi jalan itu masih sangat jauh baginya. Kultivator lapisan Zunqi adalah sosok legenda, makhluk yang berdiri di puncak dunia. Mereka adalah makhluk yang konon mampu meratakan gunung hanya dengan lambaian tangan. Matahari kembali terbit di langit. Namun di puncak Bukit Dongling, sebuah sosok tetap duduk tak bergerak. Matanya terpejam sepanjang waktu. Matahari yang terik perlahan semakin tinggi, memanaskan dunia di bawahnya. Di puncak Bukit Dongling, suhu terus meningkat. Tak ada tempat berlindung dari sengatan panas yang membakar. Kekuatan matahari memang tak tertandingi. Matahari akan selalu terbit dan terbenam. Tak peduli seberapa kuat manusia, tak seorang pun mampu menghentikan perjalanannya. Pada saat itu, Lin Feng perlahan membuka mata. Sebuah kilatan pemahaman melintas di dalam tatapannya. Ia mengangkat kepala dan menatap langsung ke arah matahari yang menggantung tinggi di langit. "Baiklah, aku memilihmu," gumam Lin Feng dengan tenang. Matahari pembakar jagat raya. Ia akan berlatih di bawah terik matahari, menyerap energi murni sang surya, lalu melepaskan kekuatan yang mampu membakar seluruh alam semesta. Lin Feng akhirnya membuat keputusan, mengesampingkan semua teknik lain. Teknik matahari pembakar jagat raya bukanlah teknik tingkat sangat tinggi. Ia hanyalah teknik tingkat di kelas rendah. Namun kelebihannya adalah teknik ini bisa terus berkembang. Semakin kuat energi murni matahari yang diserap, semakin mengerikan pula kekuatannya. Jika seseorang mampu menguasainya hingga tingkat tertinggi, mereka bahkan bisa menyalakan langit menjadi lautan api. Teknik ini akan semakin kuat seiring waktu. Tetapi syarat untuk mempelajarinya sangat berat. Menyerap energi murni matahari berarti membiarkan panas yang membakar terus mengalir di dalam tubuh. Dibutuhkan keteguhan hati dan tekad yang luar biasa untuk menahannya. Namun Lin Feng telah menetapkan hati. Ia tidak ragu sedikit pun. Ia segera duduk bersila di puncak Bukit Dongling dan mulai berlatih sesuai petunjuk dalam ingatan yang diwarisinya. Energi murni mulai berputar di sekeliling tubuhnya. Cahaya matahari perlahan bergerak mendekat. Helai-helai sinar panas mulai mengalir menuju tubuhnya, lalu dengan cepat diserap ke dalam dirinya. Tak lama kemudian, tubuh Lin Feng mulai memancarkan cahaya menyilaukan. Seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi kolam yang menyerap seluruh panas matahari dari langit. Aliran cahaya yang tak berujung terus memasuki tubuhnya dan menyatu dengan energi murni di dalam dirinya. Energi murninya mulai terbakar oleh panas yang sangat kuat. Pada saat yang sama, tubuh Lin Feng harus menahan suhu yang mengerikan itu. Cahaya matahari bukan hanya bercampur dengan energi murni, tetapi juga meresap ke dalam daging dan ototnya. Matahari pembakar jagat raya adalah teknik yang sangat bergantung pada sinar matahari. Karena itu, semakin terik matahari, semakin baik pula untuk berlatih. Ketika cuaca mendung, hujan, atau malam hari, cahaya matahari tetap ada, namun sangat lemah. Kecuali seorang kultivator telah menguasai teknik ini hingga tingkat sangat tinggi, akan sulit menarik energi matahari secara stabil ke dalam tubuh.
2 hari pun berlalu. Lin Feng telah menghabiskan total 3 hari di Bukit Dongling. Itu juga berarti, hari pertarungannya melawan Du Bei semakin dekat. Lin Feng membuka mata. Kilauan cahaya terang, secerah matahari, terpancar dari dalam tatapannya. Di sekeliling tubuhnya, energi murni berputar dengan tenang. Namun kini, di dalamnya telah tercampur helai-helai cahaya matahari, membuatnya tampak begitu megah dan agung. Matahari pembakar jagat raya. Butuh waktu cukup lama untuk benar-benar memahaminya, pikir Lin Feng dalam hati. Teknik ini sungguh luar biasa kuat. Namun baginya, proses mempelajarinya terasa terlalu lambat. Padahal, sebenarnya tak seorang pun di dunia ini mampu mempelajarinya secepat dirinya. Hanya dalam 2 hari singkat, energi murni Lin Feng telah menyerap begitu banyak cahaya matahari. Kini ia bahkan mampu secara pasif menyerap kekuatan Sang Surya tanpa perlu berkonsentrasi penuh. Lin Feng berdiri dan kembali menatap matahari yang menyilaukan. Suatu hari nanti, ia akan bersinar seterang itu. Bahkan langit dan bumi pun akan gemetar di hadapan kekuatannya. Tubuh Lin Feng bergerak. Ia melesat turun dari Bukit Dongling. Dalam sekejap, sosoknya telah menghilang dari puncak gunung dan muncul di kaki bukit, menuju Akademi Langit. Setelah kepergiannya, 2 sosok lain bergegas naik ke puncak Bukit Dongling. Mereka datang untuk melihat tempat Lin Feng berlatih. Begitu tiba, keduanya tertegun dan menarik napas dalam-dalam. Teknik apa yang dia pelajari? Gumam salah seorang dengan wajah penuh keheranan. Di tempat Lin Feng duduk sebelumnya, tanah telah hangus terbakar. Api kecil masih menyala, dan jejak panas yang mengerikan masih terasa jelas. Asap tipis perlahan mengepul dari puncak Bukit Dongling. Lin Feng sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi setelah ia pergi. Ia tak pernah memerhatikan bahwa tempatnya duduk kini telah berubah menjadi lautan bara. Di Akademi Langit, di alun-alun luas di depan menara kultivasi, kerumunan besar telah berkumpul menunggu. Semua orang masih mengingat bahwa hari ini adalah hari pertarungan antara Lin Feng dan Du Bei. Beberapa hari lalu, Qiong Bei Luo telah mengalahkan Du Bei dengan gemilang dan merebut posisi murid nomor 1. Namun Du Bei yang pernah berdiri di puncak Akademi Langit tak bisa menerima kekalahan telaknya. Ia bertanya kepada Lin Feng apakah ia kalah karena rohnya, tetapi jawaban Lin Feng justru membuatnya semakin marah. Dari sanalah tantangan itu lahir. Pertarungan ini mengingatkan banyak orang pada duel Lin Feng melawan Hei Mo di masa lalu. Saat itulah pertama kali orang melihat betapa tenang dan bebasnya sosok Lin Feng. Tak lama berselang, Lin Feng telah menjadi nama besar di akademi. Namun kini lawannya bukan lagi murid kelas bawah seperti Hei Mo, melainkan Du Bei, seorang kultivator lapisan Xuan Qi. Semua orang menantikan pertarungan ini. Du Bei pernah berkata bahwa meski Lin Feng mampu menahan satu tebasannya, belum tentu ia sanggup menahan tebasan kedua. Hari ini, jawaban atas kata-kata itu akan segera terlihat. Tiba-tiba, energi bilah yang ganas dan brutal memenuhi udara. Ketajamannya membuat siapapun yang merasakannya merinding hingga ke tulang. Kerumunan menoleh ke kejauhan. Di sana, Du Bei melayang di atas sebilah pedang energi murni, meluncur anggun di langit. Saat ini, Du Bei tak lagi tampak putus asa seperti ketika ia kalah dari Qiong Bei Luo. Wajahnya kembali dipenuhi keangkuhan. Namun di dalam matanya, tersimpan kebencian yang mendalam. Ia ingin menggunakan Lin Feng untuk menghapus penghinaan yang pernah ia terima. Du Bei melayang mendekati menara kultivasi, berdiri di langit tepat di atas kerumunan. Ia menyapu pandang dengan dingin, lalu tersenyum sinis. Karena dia tak berani menunjukkan diri, itu berarti Lin Feng sejak awal hanyalah pengecut yang suka bicara besar. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkan dirinya. Datang ke sini hari ini ternyata hanya membuang waktuku. Orang-orang saling memandang. Memang benar, Lin Feng belum muncul. Apakah kata-kata Du Bei benar? Apakah Lin Feng hanyalah pengecut? Pada saat itu, sebuah suara tenang tiba-tiba bergema di udara. Kultivasimu dangkal dan keterampilanmu lemah. Tak heran kau kalah dari Qiong Bei Luo. Suara itu membuat Du Bei tertegun. Ia menoleh dan melihat sebuah sosok berdiri di puncak menara kultivasi. Di sana, Lin Feng berdiri dengan senyum dingin di wajahnya. Aku sudah berada di sini sejak awal. Namun kau bahkan tak mampu merasakan kehadiranku. Orang sepertimu masih berani berkata arogan? Kau hanya pandai pamer, tidak lebih. Tak mengherankan jika kau kehilangan posisi nomor 1. Bab 332. Pedang Cahaya Matahari. Lin Feng berdiri tegak di puncak menara kultivasi. Tatapannya memandang rendah Du Bei. Posisi yang ia ambil benar-benar mendominasi,
Seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah teguran keras bagi lawannya. Baik kerumunan maupun Du Bei sendiri sedikit terkejut. Ternyata sejak awal Lin Feng sudah berada di atas menara kultivasi. Wajar jika orang-orang di bawah tidak menyadarinya. Tetapi Du Bei, seorang kultivator lapisan Xuan Qi, pun tidak merasakan kehadirannya sama sekali. Sementara Lin Feng hanyalah kultivator lapisan Ling Qi. Wajah Du Bei langsung berubah muram dan jelek dipandang. Ia mendongak menatap Lin Feng dengan sorot dingin, lalu berkata dengan nada membeku, "Arogansi atau tidak, kita lihat saja dalam pertarungan." Hemp. Lin Feng tersenyum sinis. Energi pedangnya melesat dengan cepat dan tajam. Tiba-tiba, sebuah bayangan pedang muncul di bawah kakinya. Lin Feng berdiri di atas pedang itu dan terbang menembus langit. Pedang tersebut terbentuk dari energi murni yang dipadatkan. Ia sudah mampu memadatkan energi murni dengan cara yang begitu sempurna. Apakah Lin Feng telah menembus lapisan Xuan Qi? Pikir banyak orang di antara kerumunan. Pedang yang terbentuk dari energi murni seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kultivator lapisan Ling Qi biasa. Sekalipun Lin Feng belum benar-benar menembus lapisan Xuan Qi, ia sudah berada di puncak tertinggi lapisan Ling Qi. Saat itu, Lin Feng dan Du Bei saling menatap di udara. Keduanya sama-sama berdiri di atas bilah energi masing-masing, memancarkan aura tajam yang menggetarkan. Seorang kultivator kecil lapisan Ling Qi saja berani bicara besar sepanjang waktu. Hari ini, aku akan melancarkan tebasan kedua, dan kau akan mengerti bahwa dirimu hanyalah seorang bodoh sombong, ucap Du Bei dengan nada dingin dan meremehkan. Ia mengangkat lengannya ke langit. Energi murni di udara mulai berputar dan mengalir deras menuju telapak tangannya. Sebuah bilah raksasa perlahan terbentuk, tampak begitu tajam dan kokoh seakan mampu membelah apapun di hadapannya. Lin Feng tetap berdiri tenang di udara, bahkan tanpa mengeluarkan pedang. Di sudut bibir Du Bei muncul senyum mengejek. Ia ingin semua orang tahu bahwa meskipun ia kalah dari Qiong Bei Luo, bukan berarti siapapun bisa meremehkannya. Kekalahan itu hanyalah yang pertama dan akan menjadi yang terakhir. Belah. Lengannya menghantam ke bawah. Bilah raksasa itu merobek udara, seolah membelah lautan tak kasat mata. Lin Feng tetap tenang dan hening. Ia hanya menatap bilah itu mendekat. Tepat ketika serangan hampir mengenai kepalanya, Lin Feng akhirnya bergerak, secepat angin. Hanya satu gerakan samar, dan Lin Feng telah menghilang dari tempat semula. Tak ada jejaknya di udara maupun di tanah. Suara desing memenuhi angkasa saat bilah itu menyapu ruang kosong. Tebasan raksasa Du Bei meleset sepenuhnya, namun kekuatannya tetap menghantam ke bawah tanpa terhenti. Dia menghindar begitu cepat. Kerumunan di bawah terperangah. Mereka merasakan tekanan energi bilah yang mengerikan hingga tubuh mereka gemetar ketakutan. Boom! Bilah energi murni itu menghantam tanah dengan dahsyat. Debu beterbangan, dan sebuah retakan besar menganga di permukaan alun-alun. Namun Du Bei sama sekali tidak tampak bangga. Wajahnya dipenuhi kedinginan tanpa batas. Lin Feng menghindari serangannya dengan begitu mudah. Tebasan itu sama sekali tak menyentuhnya. Bukankah itu berarti serangannya tidak ada gunanya? Du Bei meraung marah dan kembali memadatkan energi murni. Angin kencang berputar, bersiul seperti kilat yang siap menyambar. Siluet Lin Feng sedikit bergetar. Dengan penyatuan dirinya pada elemen bumi, ia mampu merasakan setiap gerakan sekecil apapun. Bahkan sebutir debu tak bisa lolos dari inderanya. Ditambah lagi teknik kelincahannya yang luar biasa, kecuali lawannya jauh lebih cepat darinya, mustahil serangan Du Bei bisa menyentuhnya. Terlebih lagi, Du Bei terlalu fokus memadatkan energinya menjadi serangan brutal, sehingga kecepatannya justru berkurang. Itulah sebabnya ia sama sekali tak mampu mengenai Lin Feng. Kata-katamu terdengar hebat, tetapi isinya kosong. Inikah bilah yang begitu kau banggakan? Apa kau pikir dalam pertarungan hidup dan mati lawanmu akan berdiri diam agar kau bisa menyerang seenaknya? Jika kau bahkan tak bisa menyentuhku, bagaimana mungkin ini disebut pertarungan? Ejek Lin Feng, membuat Du Bei semakin murka. Orang-orang di bawah gemetar mendengar kata-kata itu. Memang benar, dalam pertarungan nyata, kecepatan dan kemampuan menghindar sama pentingnya dengan kekuatan. Bilah Du Bei mungkin sangat ganas, tetapi jika tak pernah mengenai sasaran, maka semua itu sia-sia. Hanya bisa menghindar, itu saja keahlianmu, cibir Du Bei. Aku hanya menghindar? Mengapa kau tidak mengakui saja bahwa kau adalah kultivator bilah yang payah? Apa kau sendiri tidak pernah menghindar dalam pertarungan? Baiklah, kalau begitu, terimalah seranganku tanpa mengelak, balas Lin Feng dingin. Ia mengangkat tangannya. Energi murni berputar hebat di udara.
Energi pertempuran dan energi kematian melonjak ke langit. Sebuah pedang terbentuk di tangan Lin Feng, terbuat dari campuran berbagai energi murni. Ia tampak seperti dewa perang yang mematikan. Sinar matahari mulai berkumpul menuju tubuhnya. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyelimuti pedangnya, memancarkan panas yang membakar seluruh ruang. Teknik yang mengerikan, gumam banyak orang. Mereka menatap pedang di tangan Lin Feng yang begitu terang, nyaris menyamai sinar matahari. Cahayanya begitu menyilaukan hingga membuat mata mereka perih. Lin Feng melangkah maju. Energi pedangnya meraung di udara, semakin ganas setiap detiknya. Du Bei, waktu itu aku menahan tebasan pertamamu. Setelah itu kau menjadi sombong dan berkata aku hanya bisa menahan satu serangan. Aku sungguh tidak mengerti dari mana kepercayaan dirimu berasal. Kau adalah kultivator lapisan Xuan Qi, namun bahkan tak mampu menyentuhku yang hanya berada di lapisan Ling Qi. Anehnya, kau tidak merasa malu sama sekali. Aku benar-benar kagum pada ketebalan wajahmu. Lin Feng melangkah sekali lagi. Energi pedangnya semakin brutal, menekan Du Bei tanpa ampun. Kau lemah namun menyebut dirimu jenius. Sikapmu menghambat kemajuanmu sendiri. Kekalahanmu dari Qiong Bei Luo memang pantas, tetapi yang paling memalukan adalah kau menolak nasihatku dan menganggapnya sebagai hinaan. Sebenarnya kau hanya melampiaskan amarah karena tak sanggup mengalahkan orang yang mengalahkanmu. Kau sudah kehilangan tekad di jalan kultivasi. Gelar jenius yang kau sandang hanyalah omong kosong. Setiap kata Lin Feng bagaikan palu yang menghantam hati Du Bei. Semangatnya perlahan runtuh. Kerumunan tertegun. Aura Lin Feng semakin kuat, sementara Du Bei justru semakin goyah. Du Bei, jika kau ingin menggunakan diriku untuk membuktikan sesuatu, maka aku akan menunjukkan kepadamu bahwa gelar murid terbaik Akademi Langit hanyalah reputasi kosong. Kau tidak lebih dari kultivator rendahan yang terlalu fokus mengejar tingkatan. Lin Feng melonjak ke udara. Pedangnya bersinar menyilaukan, memancarkan cahaya matahari yang membakar. Du Bei mendongak. Pedang itu begitu terang hingga terasa seperti menatap matahari langsung. Matanya perih, tak mampu melihat dengan jelas. Ah, teriak Du Bei. Lengannya berubah menjadi bilah dan menebas dengan marah, namun serangannya kembali meleset. Tusuk. Pada saat yang sama, Lin Feng menyerang. Pedangnya menembus langit, membawa panas matahari yang membakar segalanya. Kerumunan ternganga. Aroma hangus memenuhi udara. Pedang itu membakar jalur yang dilaluinya, meninggalkan jejak api panjang di angkasa. Pemandangan itu begitu menakjubkan. Dan pada saat bersamaan, bilah Du Bei perlahan-lahan lenyap di telan cahaya menyilaukan dari serangan Lin Feng. Bab 333. Kobaran api di Dongling. Mulut orang-orang di kerumunan ternganga lebar. Napas mereka seolah terhenti. Semua mata hanya tertuju pada pedang yang memancarkan cahaya menyilaukan itu. Serangan pedang seperti itu ternyata benar-benar dilepaskan oleh seorang kultivator lapisan Ling Qi, Lin Feng. Pada saat itu juga, mereka semua akhirnya mengerti bahwa Du Bei sama sekali bukan tandingan Lin Feng. Di bawah tebasan pedang tersebut, jeritan kesakitan yang mengerikan menggema di udara. Suaranya begitu memilukan hingga membuat siapapun yang mendengarnya bergidik. Jeritan itu tentu saja berasal dari Du Bei. Orang-orang hanya dapat melihat sosok pemuda yang sebelumnya begitu angkuh itu perlahan jatuh dari langit. Tubuhnya dilalap api, karena serangan pedang Lin Feng telah membakarnya hidup-hidup. Kedua lengan Du Bei kini tak lagi tersisa. Ia tidak akan pernah bisa menggunakan bilahnya lagi. Du Bei berteriak dengan penuh amarah, matanya menatap Lin Feng dengan kebencian yang mendalam. Kau berkata bahwa aku tak akan mampu menahan serangan keduamu. Namun dengan satu seranganku saja, aku telah memotong lenganmu. Semua ini sepenuhnya salahmu sendiri, ucap Lin Feng dengan nada dingin tanpa belas kasihan. Sambil menatap Du Bei, Lin Feng melanjutkan, aku tidak akan membunuhmu. Kau datang ke sini untuk membuktikan betapa hebat dan kuatnya dirimu. Maka kehilangan lenganmu adalah harga yang harus kau bayar atas kesombonganmu yang tak tertahankan dan ancaman yang kau tujukan kepadaku. Du Bei, yang sebelumnya kalah dari Qiong Bei Luo, berniat menggunakan Lin Feng untuk memulihkan martabatnya. Tak seorang pun menyangka bahwa justru dirinya akan kehilangan lengan karena keputusan itu. Kini Du Bei bukan lagi murid terkuat di Akademi Langit, bahkan bukan pula yang kedua. Lin Feng telah mengalahkannya dengan mudah dan bahkan bisa saja merenggut nyawanya kapanpun. Baik Qiong Bei Luo maupun Lin Feng benar-benar merupakan jenius yang luar biasa. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa hanyalah, di antara Lin Feng dan Qiong Bei Luo, siapakah yang lebih kuat? Awalnya semua orang sudah menganggap Qiong Bei Luo sebagai yang terkuat di Akademi Langit. Alasannya sederhana,
karena bahkan Du Bei pun tidak mampu menandinginya. Namun pertarungan hari ini membuat mereka sadar bahwa peringkat tertinggi tidak selalu mencerminkan kekuatan sejati, dan terburu-buru menembus tingkat kultivasi lebih tinggi belum tentu membuat seseorang lebih kuat dalam pertarungan. Du Bei, yang sebelumnya berada di puncak peringkat akademi, kini telah kalah 2 kali berturut-turut. Bahkan Lin Feng telah memotong lengan terakhirnya, meskipun masih menyisakan nyawanya. Seperti yang diduga, ini benar-benar era para jenius, gumam banyak orang sambil menghela napas. Satu demi satu jenius tersembunyi mulai menampakkan taring mereka. Lin Feng dan Qiong Bei Luo adalah contoh nyata dari orang-orang yang jauh lebih kuat dari dugaan semua orang. Namun jenius yang tidak terus maju dan berjuang pada akhirnya akan terpuruk. Du Bei adalah contoh paling jelas. Ia kehilangan kejayaannya dan kini bahkan kehilangan lengannya. Menjadi seorang jenius berarti hidup dalam pertarungan tanpa henti. Ada yang bangkit, ada pula yang jatuh. Di negeri Sueyu, siapa yang tahu apakah 8 pejabat tinggi masih akan sama pada tahun berikutnya? Siapakah yang kelak akan menjadi jenius di antara para jenius? Siapa yang akan mampu mengguncang dunia? Pergilah, ucap Lin Feng kepada Du Bei. Mendengar itu, wajah Du Bei membeku. Sudut mulutnya berkedut, seolah menertawakan dirinya sendiri. Dulu ia mengira dirinya begitu kuat, menganggap Lin Feng tak lebih dari serangga di hadapannya. Namun kini situasinya berbalik total. Lin Feng berdiri di atas segalanya, sementara dirinya tak lagi berarti apa-apa. Jika Du Bei tetap tinggal, itu hanya akan membuktikan bahwa meskipun tanpa lengan, ia masih ingin mencari masalah. Dengan wajah muram, Du Bei berbalik. Ia menginjak bilah energi murni yang lemah dan terbang menjauh. Sosoknya perlahan menghilang di cakrawala, meninggalkan kekecewaan mendalam di hati banyak orang. Di alun-alun luas itu, bisik-bisik segera menyebar ke segala arah. Setelah pertarungan ini, kabar akan menyebar dengan sangat cepat. Semua orang akan segera tahu bahwa Lin Feng telah memotong lengan Du Bei. Banyak orang bahkan mulai memikirkan seperti apa peringkat baru Akademi Langit kelak. Hampir semua sepakat bahwa Qiong Bei Luo tetap berada di posisi pertama. Lin Feng dianggap sedikit lebih lemah darinya, sehingga kemungkinan akan menempati posisi kedua. Sementara itu, peringkat Wen Ao Sui kemungkinan tidak berubah, tetap berada di posisi ketiga. Kerumunan memang terpukau oleh penampilan Lin Feng, namun mereka masih menganggap Qiong Bei Luo lebih kuat karena ia telah menembus lapisan Xuan Qi. Tingkat kultivasinya lebih tinggi, ditambah lagi roh Blue Void miliknya begitu menakutkan. Tidak ada seorang pun yang mampu lolos dari Blue Void Underworld miliknya. Jika Qiong Bei Luo ingin membunuh Du Bei, ia bisa melakukannya dengan sangat mudah. Karena semua alasan itu, orang-orang menilai akan sangat sulit bagi Lin Feng untuk mengalahkan Qiong Bei Luo. Meski demikian, banyak juga yang percaya bahwa keadaan bisa berubah di masa depan. Lin Feng jauh lebih muda. Potensinya masih sangat besar. Saat Qiong Bei Luo berada pada usia Lin Feng sekarang, kekuatannya bahkan tidak sebanding. Qiong Bei Luo memang luar biasa dan saat ini adalah yang terkuat. Namun Lin Feng memiliki bakat alami dan masa depan yang jauh lebih cerah. Tetapi potensi tidak bisa dijadikan tolok ukur kekuatan saat ini. Qiong Bei Luo, begitu menembus lapisan Xuan Qi, langsung berubah menjadi sosok yang berbeda dan dengan mudah mengalahkan Du Bei. Akankah Lin Feng kelak mengikuti jejak yang sama? Tak seorang pun bisa menebak. Andai saja Qiong Bei Luo dan Lin Feng bertarung, itu pasti luar biasa, pikir banyak orang. Mereka merasa sangat disayangkan keduanya tidak berhadapan langsung sebelumnya. Sementara itu, Qiong Bei Luo sama sekali tidak mengetahui bisik-bisik yang beredar. Setelah mengalahkan Du Bei, ia menyendiri beberapa hari untuk menstabilkan kekuatannya. Hari itu ia baru saja keluar dan berjalan melewati alun-alun. Ia mendengar pembicaraan orang-orang mengenai bagaimana Lin Feng juga mengalahkan Du Bei dan bahkan memotong lengan terakhirnya. Sekarang semua orang membandingkan dirinya dengan Lin Feng. Qiong Bei Luo berjalan tanpa menarik perhatian. Perbedaan kekuatan antara dirinya dan orang-orang di sekitar begitu jelas. Ia lalu melepas topi bambunya, dan senyum aneh muncul di wajahnya. Lin Feng memang menarik. Tapi dia hanya kultivator lapisan Ling Qi yang lemah. Apa dia benar-benar berpikir bisa membalikan langit? Ejek Qiong Bei Luo dengan nada mengejek. Ia melanjutkan dengan senyum dingin. Du Bei benar-benar sampah. Bahkan tak mampu mengalahkan kultivator Ling Qi. Seandainya aku tahu, lebih baik aku lumpuhkan kultivasinya sekalian agar ia tak mempermalukan diri lagi. Mendengar ucapannya, orang-orang terkejut dan menoleh. Qiong Bei Luo. Ternyata benar-benar dia. Banyak orang tersentak kaget. Semakin banyak kepala menoleh ke arahnya. Benar-benar Qiong Bei Luo.
Ia menatap kerumunan dengan sikap angkuh. Ia menikmati perasaan dipuja ribuan orang. Cukup dengan menunjukkan diri, ia bisa mencuri semua perhatian. Lin Feng tidak akan pernah bisa merebut kemegahannya. Tampaknya karena aku dan Lin Feng tidak bertarung waktu itu, kalian semua salah paham. Karena kalian ingin membandingkan kami, aku akan menunjukkan siapa di antara kami yang benar-benar jenius Akademi Langit. Aku akan membuat kalian mengerti bahwa Lin Feng, jenius yang kalian banggakan itu, di hadapanku sama tidak berharganya seperti Du Bei. Setelah berkata demikian, sosoknya melesat ke langit dan menghilang. Orang-orang gemetar mendengar kata-katanya. Dari nada bicara Qiong Bei Luo, jelas ia berniat menantang Lin Feng. Ia ingin menghancurkannya dan menjadi satu-satunya jenius di puncak akademi. Lin Feng sendiri sama sekali tidak mengetahui semua ini. Belakangan, sebuah kejadian aneh terjadi di kota kekaisaran. Di bagian timur kota terdapat sebuah bukit bernama Bukit Dongling. Sejak beberapa hari terakhir, sinar matahari di area itu terasa jauh lebih terik dari biasanya, terutama di puncaknya. Banyak orang pergi ke sana untuk menikmati pemandangan matahari terbenam, karena suhu di sana terasa anehnya lebih nyaman. Namun pada hari itu, suasana di puncak Bukit Dongling sama sekali tidak hangat. Yang ada justru kobaran api memenuhi udara. Api itu begitu ganas dan membara, seolah tak akan pernah padam. Orang-orang di sekitar bukit terkejut melihatnya. Mereka bertanya-tanya kultivator api sekuat apa yang mampu menciptakan kobaran sebesar itu. Atau mungkin ini akibat pertarungan dua kultivator luar biasa yang meninggalkan jejak energi api murni, hingga membakar seluruh bukit. Apapun penyebabnya, jelas kekuatan di balik peristiwa ini sangatlah mengerikan. Tanah dan bahkan udara sendiri tampak seperti terbakar. Namun tak seorang pun menyadari bahwa di tengah kobaran api itu, ada seorang pemuda yang berjalan menjauh dengan tubuh penuh keringat dan tampak kelelahan. Ia melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Bukit Dongling yang dilalap api di belakangnya. Bab 334, Terbakar dan Mati. Lin Feng berjalan perlahan menuju istana tempat tinggal para murid militer Akademi Langit. Pada saat itu, rambutnya tampak sangat berantakan, dan pakaiannya penuh dengan noda hitam. Tubuhnya juga mengeluarkan bau kurang sedap karena ia baru saja duduk berjam-jam di bawah panas terik. Itulah sebabnya orang-orang enggan mendekatinya dalam keadaan seperti itu. Namun mata Lin Feng tetap bersinar terang seperti biasa, masih memancarkan sorot mata yang dalam dan sulit ditebak. Lin Feng, terdengar sebuah suara penuh kegembiraan. Lin Feng mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria tersenyum lebar berjalan mendekatinya. Ada masalah? Tanya Lin Feng. Ia tidak ingat pernah bertemu pria itu sebelumnya. Wajahnya terasa asing. Tidak, aku hanya ingin berbincang tentang kultivasi denganmu. Bagaimana caramu berkultivasi? Usia masih muda, tapi kau sudah sekuat ini. Tanya pria itu sambil tersenyum ramah. Lin Feng sedikit mengernyit, namun segera tersenyum kembali. Aku hanya menutup mata, jawab Lin Feng ringan. Hah? Mata pria itu berkilat bingung. Ia sama sekali tidak mengerti maksud Lin Feng. Aku menutup mata. Itu strategiku saat berkultivasi, jelas Lin Feng lagi dengan senyum hangat yang sama. Pria itu terdiam sejenak seolah merenung, lalu mengangguk dan berkata, baiklah. Begitu selesai berbicara, pria itu perlahan menutup matanya. Namun tepat saat matanya tertutup, suara siulan tajam tiba-tiba menembus telinganya. Pria itu langsung melompat mundur dengan cepat. Energi murni yang mengerikan langsung mengalir deras di sekujur tubuhnya. Teknik pergerakannya tampak sangat memukau. Orang-orang di sekitar terkejut. Ternyata ia adalah kultivator lapisan Xuan Qi lagi. Sejak kapan kultivator Xuan Qi menjadi begitu banyak? Mereka muncul di mana-mana. Mati, ucap Lin Feng pelan. Aura mematikan langsung menyebar di udara. Sebuah pedang menembus energi murni lawannya dan langsung menusuk dadanya. Pria itu membuka mata lebar-lebar dan menatap Lin Feng dengan tatapan kosong, seolah tidak percaya. Kau! Bagaimana kau tahu? Tanyanya dengan suara serak. Darah merah gelap terus mengalir dari luka di dadanya. Kau memintaku memberi nasihat, tapi dari awal sampai akhir, kau tidak benar-benar mendengarkan. Senyummu tetap sama tanpa sedikit pun perubahan emosi. Tidakkah itu terlihat sangat aneh? Jawab Lin Feng dengan nada dingin, masih menggenggam belatinya. Jika pria itu benar-benar pengagum Lin Feng, setidaknya ia akan menunjukkan rasa kagum, kebingungan, atau kegembiraan. Namun yang ia tunjukkan hanyalah senyum palsu tanpa perasaan. Kau membunuhku hanya karena ekspresi wajahku. Pria itu masih tidak percaya. Tentu saja tidak. Senyummu memang palsu, tapi saat kita berbicara,
ada sedikit niat membunuh yang mengarah padaku dari belakang. Sebelumnya niat itu disembunyikan dengan sangat baik, tapi orang di belakangmu kehilangan fokus sesaat dan melepaskan sedikit aura membunuh. Itu sudah cukup menjadi alasan bagiku untuk membunuhmu, ujar Lin Feng dengan nada dingin. Begitu selesai bicara, energi ganas langsung meledak dari tubuh Lin Feng. Pedangnya sedikit bergerak, dan ki api yang panas membakar organ dalam lawannya. Pada saat yang sama, Lin Feng berbalik dengan cepat. Sebuah tombak yang menyerupai naga panjang melesat ke arahnya. Ternyata ada kultivator lapisan Xuan Qi lain yang menyerang dari belakang. Lin Feng mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin kultivator Xuan Qi terus bermunculan berkelompok untuk menjebaknya. Dulu, ketika ia baru menembus lapisan Ling Qi, ia menganggap kultivator Xuan Qi seperti dewa. Kini mereka muncul satu persatu untuk membunuhnya. Kau pembunuh bayaran, tapi bahkan tak mampu mengendalikan aura membunuhmu sendiri. Sebagai pembunuh, kau akan selamanya menjadi kegagalan, ejek Lin Feng sambil mundur cepat menghindari serangan. Justru karena pembunuh itu sedikit saja melepaskan aura mematikan, Lin Feng bisa menyadari jebakan mereka. Jika tidak, situasinya bisa sangat berbahaya. Jika Lin Feng tidak menyerang lebih dulu, ia bisa saja terjepit di antara dua kultivator Xuan Qi dan berada dalam bahaya besar. Namun keduanya hanya berada di lapisan Xuan Qi pertama. Bagi Lin Feng sekarang, mereka tidak lagi menakutkan. Melihat serangan kejutannya gagal, pembunuh itu langsung membubarkan tombaknya dan berbalik untuk melarikan diri. Para pembunuh memang dilatih untuk mundur jika serangan mendadak gagal. Bertahan hanya akan menarik perhatian murid-murid kuat lainnya. Ingin lari. Lin Feng tersenyum dingin. Ia melangkah maju, dan sebuah pedang energi murni muncul di tangannya, menusuk udara dengan tajam. Berhenti, teriak Lin Feng. Pedangnya memancarkan cahaya terang yang melesat menuju lawannya. Pembunuh itu merasakan energi pedang yang mengerikan mendekat. Wajahnya menegang. Ia berbalik dan mencoba menahan dengan energi murninya. Namun pertahanannya langsung hancur. Energi murninya tercerai-berai. Ia memanfaatkan dorongan serangan Lin Feng untuk melarikan diri lebih jauh. Mati, teriak Lin Feng dengan amarah. Pedangnya melesat seperti matahari yang menyilaukan. Si pembunuh berusaha mengumpulkan energi lagi untuk bertahan, namun pedang Lin Feng menembus segalanya. Begitu Lin Feng marah, tak ada yang bisa menghentikannya. Suara darah muncrat terdengar. Pedang itu menembus tubuh pembunuh tersebut. Pada saat yang sama, tubuhnya langsung terbakar hebat. Api menjulang ke langit, dan dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi abu. Pedang Lin Feng tidak hanya menyilaukan seperti matahari, tetapi juga membawa panas membara yang mampu membakar apapun. Serangan pedang yang mengerikan, pikir orang-orang yang menyaksikan. Lin Feng benar-benar terlalu kuat. Bahkan kultivator Xuan Qi tidak mampu menahan satu serangannya pun. Dalam waktu singkat, dua pembunuh lapisan Xuan Qi mencoba membunuh Lin Feng, dan keduanya tewas seketika. Mereka bahkan tidak sempat melawan. Begitu mencoba membunuh Lin Feng, nyawa merekalah yang melayang. Lin Feng menatap mayat yang terbakar itu dengan ekspresi dingin. Aura mematikan masih tersisa di sekitarnya. Belum lama ini, ia pernah disergap dua kultivator Xuan Qi dan terluka parah, hingga butuh beberapa hari untuk pulih. Sekarang, tak lama berselang, taktik yang sama kembali digunakan. Selain beberapa orang berstatus sangat tinggi, Lin Feng tidak bisa membayangkan siapa yang mampu mengirim begitu banyak kultivator Xuan Qi untuk membunuhnya. Yu Tianxing, gumam Lin Feng dengan sorot mata penuh niat membunuh. Salah satu orang yang terlibat dalam rencana pembunuhan sebelumnya adalah Yu Tianxing. Itu sudah lebih dari cukup. Lin Feng berbalik dan melangkah pergi menuju kediamannya. Saat Yi Sui melihat Lin Feng, ia terkejut. Lin Feng tampak sangat berantakan dan bahkan berbau asap. "Tuan, aku akan menyiapkan air panas untuk mandi," ucap Yi Sui sambil berjalan ke arah kamar mandi. Ia cukup cerdas untuk langsung memahami situasi. "Tak perlu air panas. Air dingin saja cukup," jawab Lin Feng. "Baik," sahut Yi Sui tanpa menoleh, tetap melangkah menyiapkan segalanya. "Ada apa?" Terdengar suara Meng Qing saat ia membuka pintu dan masuk. Ia tak bisa menahan diri untuk bertanya melihat penampilan Lin Feng. "Tidak apa-apa. Hanya akibat latihan," jawab Lin Feng sambil melambaikan tangan untuk menenangkannya. Ia kemudian melangkah menuju kamar Meng Qing. "Oh, begitu," kata Meng Qing singkat. Setelah itu, ia langsung menutup pintu di depan wajah Lin Feng. Lin Feng tertegun di tempat. Senyum pahit muncul di wajahnya. Ia sedikit kesal. Jelas Meng Qing sedang marah padanya karena suatu alasan.
Mengapa gadis sedingin es itu kembali bersikap dingin? Akankah hatinya yang beku pernah benar-benar mencair? Hemp, terdengar dengusan di sampingnya. Ternyata Lan Jiao sedang duduk di kursi batu, memandangnya dengan wajah puas, seolah menikmati kemalangannya. Lin Feng menatap Lan Jiao, namun gadis itu langsung mengalihkan pandangan, pura-pura tidak melihat. Lin Feng hanya menggelengkan kepala tanpa berkata apa-apa, lalu berjalan menuju kamar mandi. Sikap acuh itu justru membuat Lan Jiao terkejut. Ia menggertakkan gigi dan menghentakkan kakinya dengan marah. Dulu ia begitu sombong dan angkuh. Namun sejak mengikuti Lin Feng, ia terus-menerus diabaikan dan diperlakukan seenaknya oleh pria tak tahu malu itu. Bab 335, Lin Feng terbungkam. Lin Feng memasuki kamar mandi dan Yi Sui sudah menyiapkan air untuknya. Ketika melihat Lin Feng datang, ia berkata dengan suara pelan, "Tuan, apakah perlu aku membantu melepas pakaianmu dan membersihkan tubuhmu saat mandi?" Saat berbicara, Yi Sui sedikit menundukkan kepala. Wajahnya memerah karena malu. Lin Feng terkejut sejenak dan menggaruk kepalanya. Seorang wanita cantik ingin melepaskan pakaiannya dan memandikannya? Ia belum pernah menerima tawaran seperti itu sebelumnya. Namun Lin Feng menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak perlu, terima kasih. Kau bisa kembali melakukan pekerjaanmu." "Baik," jawab Yi Sui sambil mengangguk. Ia lalu pergi dengan pandangan tetap tertuju ke lantai, kemudian menutup pintu di belakangnya. Lin Feng tersenyum dan langsung masuk ke dalam bak mandi besar. Seketika, sensasi sejuk dan menyegarkan menyebar ke seluruh tubuhnya, hingga ia tak bisa menahan desahan lega. Saat menggunakan teknik kosmos matahari membara, Lin Feng menyerap cahaya matahari yang meresap ke dalam tubuhnya lalu berubah menjadi ki api murni. Ia bisa dengan jelas merasakan panas menyengat dari api tersebut, bahkan hingga pembuluh darahnya terasa seperti terbakar. Sebelumnya, ia bahkan tanpa sadar telah membakar seluruh bukit Dongling. Itu sudah cukup membuktikan betapa mengerikannya panas api yang ia hasilkan. Karena itu, ketika Lin Feng masuk ke dalam air dingin, ia merasa seolah baru saja keluar dari neraka dan tiba di surga. Tubuhnya akhirnya mendingin, pori-porinya terbuka, dan ia merasakan kenyamanan yang luar biasa. Lin Feng menutup mata. Seolah mabuk oleh rasa nyaman itu, ia perlahan tertidur. Tanpa sadar, ia benar-benar tertidur pulas di dalam bak mandi. Beberapa hari terakhir ini Lin Feng memang sangat lelah dan membutuhkan istirahat. Beberapa waktu kemudian, Lan Jiao dan Yi Sui yang berada di luar tiba-tiba merasakan hawa panas menyengat menerpa wajah mereka. Keduanya tertegun dan saling berpandangan, lalu menoleh ke arah kamar mandi. "Yi Sui, apakah dia masih mandi?" tanya Lan Jiao dengan bingung. "Ya, dan dia mandi air dingin," jawab Yi Sui sambil mengangguk. Ia juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Pergi lihatlah," kata Lan Jiao kepada Yi Sui. Wajah Yi Sui langsung memerah. "Kurasa lebih baik kau saja yang melihatnya." "Tidak mungkin," jawab Lan Jiao sambil menggelengkan kepala. Namun panas itu semakin lama semakin kuat dan ganas. Rasa penasaran mereka pun semakin memuncak. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan Lin Feng? "Yi Sui, bagaimana kalau kita masuk bersama?" usul Lan Jiao. Namun Yi Sui tetap menggeleng. "Aku tidak mau." "Kalau begitu, biar aku saja," kata Lan Jiao yang akhirnya tidak bisa menahan rasa ingin tahunya lagi. Ia melangkah dengan mantap seolah-olah sedang mengorbankan dirinya dengan gagah berani. Yi Sui menatap punggungnya dengan mata berbinar. Ia sendiri juga sangat penasaran. Lan Jiao melewati pintu utama dan tiba di depan kamar mandi. Seketika, aroma harum bercampur panas menyengat menerpa wajahnya. Hawa panas itu jauh lebih kuat dibandingkan yang terasa di luar. Bahkan jika seseorang merebus air, panasnya tidak mungkin sampai seperti ini. "Mungkinkah terjadi sesuatu?" pikir Lan Jiao. Tanpa ragu, ia membuka pintu dan masuk ke dalam. Begitu berada di dalam, ia langsung tertegun. Yang ia lihat hanyalah Lin Feng bertelanjang dada, bersandar di tepi bak mandi dengan mata terpejam, tertidur pulas. Namun yang paling mengejutkan adalah di tubuh Lin Feng terdapat sebuah pola berbentuk matahari yang seolah hidup. Pola itu terus-menerus menyerap cahaya matahari dari udara bersama dengan ki langit dan bumi. Teknik apa yang sebenarnya sedang dipraktikkan orang ini? Gumam Lan Jiao dalam hati. Ia menatap Lin Feng yang tertidur lelap. Pria itu bahkan berkultivasi saat tidur. Sementara tubuhnya terus menghadapi panas membara yang berbahaya. Air di bak mandi hampir seluruhnya menguap. Lan Jiao terus mengamati Lin Feng, lalu tanpa sadar pandangannya turun ke bawah. Tiba-tiba matanya membeku. Karena air telah banyak menguap, tubuh Lin Feng yang benar-benar telanjang terlihat jelas di depan matanya.
Sebelumnya ia terlalu terpaku pada pola matahari sehingga tidak memperhatikan hal lain. Kini ia baru menyadarinya. Wajah Lan Jiao langsung memerah hebat. Rasa malu menyerbu dirinya hingga ia merasa ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Pada saat yang sama, Lin Feng tiba-tiba membuka mata dan melihat Lan Jiao yang sedang menatapnya saat ia mandi. "Apa yang kau lakukan?" tanya Lin Feng kebingungan. Lan Jiao tersentak. Ia menatap mata Lin Feng yang berkedip-kedip bingung. Lan Jiao menjerit sekuat tenaga. Ia langsung berbalik dan berlari keluar ruangan. Seluruh tubuhnya terasa panas karena malu. Ia hanya ingin segera menghilang. Apa yang sedang ia lakukan tadi? Ia menatap tubuh Lin Feng dengan saksama, dan yang paling memalukan, pria itu terbangun tepat saat ia sedang memperhatikannya. Ia merasa seperti seorang pengintip mesum. Mendengar jeritan Lan Jiao, Lin Feng benar-benar terdiam kebingungan. Lalu ia menunduk dan baru menyadari bahwa air di bak mandi telah menguap. Wajahnya langsung memerah total. Hal terburuknya adalah jeritan Lan Jiao terdengar seolah-olah Lin Feng telah melakukan sesuatu padanya. "Ada apa?" teriak Yisue dari luar. "Masuk saja dan lihat sendiri," jawab Lan Jiao. Lin Feng semakin tercengang. Sebelum sempat bereaksi, Yisue sudah berlari masuk ke kamar mandi. Begitu masuk, ia juga menjerit keras lalu berlari keluar, meninggalkan Lin Feng yang hanya bisa terdiam. Mengapa mereka yang menjerit dan kabur? Siapa sebenarnya korban di sini? Wanita menyebalkan, gerutu Lin Feng sambil mengertakkan gigi. Lan Jiao sudah melihatnya sendiri, tapi itu belum cukup, ia malah menyuruh Yisue masuk juga. Lin Feng bersumpah suatu hari akan membalasnya. Teknik kosmos matahari membara memang terlalu ganas dan kejam. Bahkan air dalam bak mandi pun bisa menguap habis. Mengenai pola matahari yang muncul di tubuhnya, Lin Feng sendiri tidak tahu apa itu. Ia hanya menduga bahwa itu adalah efek dari latihan teknik tersebut, membuat tubuhnya mampu memancarkan panas sendiri. Setelah mandi, Lin Feng merasa jauh lebih segar. Namun ia tidak terburu-buru keluar. Ia menuangkan lagi air dingin dan membersihkan diri untuk kedua kalinya hingga benar-benar nyaman, lalu mengenakan pakaian bersih dan berjalan menuju halaman. Saat itu, Lan Jiao dan Yisue sudah kembali berada di halaman. Yisue menundukkan kepala dan terus memutar-mutar jarinya dengan gelisah. Ia bahkan tidak berani menatap Lin Feng. Pipi dan telinganya merah padam. Sedangkan Lan Jiao duduk dengan tenang di bangku batu, memejamkan mata seolah mengabaikan keberadaan Lin Feng sepenuhnya. Lin Feng mengertakkan gigi melihat sikapnya. Ia masih perjaka, baik di kehidupan lamanya maupun sekarang. Dilihat telanjang oleh Lan Jiao sudah cukup memalukan, dan gadis itu malah menyuruh Yisue ikut melihat. Benar-benar wanita menyebalkan. "Tidakkah kau ingin mengatakan sesuatu padaku?" tanya Lin Feng dingin. Lan Jiao membuka mata dan menatapnya. "Apa yang harus kukatakan?" "Setidaknya minta maaf," jawab Lin Feng sambil menatapnya. Sikap Lan Jiao benar-benar santai seolah tidak terjadi apa-apa. "Kenapa aku harus minta maaf?" balas Lan Jiao sambil mengernyit. "Aku hanya melihat sekilas. Apa kau kehilangan sesuatu? Lagi pula, bukankah kau juga sudah pernah melihatku telanjang?" Lin Feng terdiam 1000 bahasa. "Kapan aku pernah melihatmu?" tanyanya dingin. "Kau tidak mau mengaku? Malam itu, jangan bilang ilusi tidak memengaruhimu. Kau bahkan ingin melepaskan pakaianku," balas Lan Jiao tanpa gentar. "Atau maksudmu kau ingin melihatku telanjang sungguhan? Kalau begitu, katakan saja. Aku bisa membalasmu. Jangan ragu." Lan Jiao melangkah semakin dekat. Dadanya yang penuh bahkan mulai menyentuh tubuh Lin Feng. Detak jantung Lin Feng langsung berdebar kencang, seolah ia benar-benar akan terbakar. "Katakan saja. Kalau kau ingin melihatku telanjang, aku akan menunjukkannya. Mau lihat?" goda Lan Jiao dengan suara semakin menggoda. Mulut Lin Feng mendadak terasa kering. Ia menggertakkan gigi, lalu melirik ke arah kamar Meng Qing. Setelah itu ia menatap Lan Jiao dengan tatapan kesal, lalu berbalik pergi menuju kamar Meng Qing. "Kau menang," ucap Lin Feng pasrah. Ia benar-benar tak punya cara untuk mengalahkan wanita itu. "Bagus kalau kau tahu," jawab Lan Jiao dengan nada puas. Namun begitu Lin Feng pergi, ekspresi bangga di wajah Lan Jiao perlahan menghilang. Matanya justru memancarkan kesepian. Sebuah senyum getir muncul di wajahnya. Di hati Lin Feng, hanya ada Meng Qing. Yisue mengangkat kepala dan melihat perubahan ekspresi Lan Jiao. Ia tertegun sejenak, lalu kembali menunduk. Di mata Lan Jiao saat itu, tidak ada kebanggaan sama sekali, yang ada hanyalah kesedihan. Bab 336,
Teknik matahari. Lin Feng langsung melangkah masuk ke kamar Meng Qing seolah-olah ia memasuki kamarnya sendiri. Jika ia mengetuk pintu terlebih dahulu, Meng Qing pasti akan berpura-pura tidur dan mengabaikannya. Lin Feng sudah belajar dari pengalaman dan tidak lagi repot mengetuk. Meng Qing sedang duduk ketika Lin Feng masuk. Ia menatapnya dengan tatapan aneh di mata indahnya, lalu bertanya, "Apakah kau menjadi lebih kuat?" "Ya," jawab Lin Feng sambil tersenyum dan mengangguk. "Aku sudah menembus lapisan Xuan Qi. Sebentar lagi, kau tidak perlu lagi melindungiku." Mendengar kata-kata itu, Meng Qing tertegun. Gelombang kesedihan tiba-tiba muncul di wajahnya. Ia menatap Lin Feng dan berkata perlahan, "Maksudmu, kau tidak lagi membutuhkan aku di sisimu?" "Bagaimana mungkin?" balas Lin Feng cepat. Saat itu, Lin Feng melihat keputusasaan di wajah Meng Qing menghilang, digantikan oleh kilatan kegembiraan. Gadis ini akhirnya mulai sedikit demi sedikit menerima perasaannya sendiri. Lin Feng melangkah mendekat dan duduk di sampingnya. Ia meletakkan satu tangan di punggung Meng Qing, lalu perlahan melingkarkannya ke pinggangnya. Tubuh Meng Qing sedikit gemetar. Ia ingin menjauh, tetapi tidak bisa karena Lin Feng menahannya dengan lembut namun tegas. Kemudian Lin Feng menariknya ke dalam pelukannya. Lin Feng sudah memahami bahwa ia tidak bisa menunggu Meng Qing mengambil inisiatif. Hanya dirinya yang bisa mendorong hubungan mereka maju, meskipun sedikit demi sedikit. Bagaimanapun, Meng Qing tidak akan benar-benar marah kepadanya. Tidak lama lagi, Lin Feng akan menjadi lebih kuat daripada Meng Qing. Pada saat itu, Meng Qing tidak lagi bisa menjaganya seperti sebelumnya. Ia hanya bisa menerima kenyataan itu. Memikirkan hal tersebut membuat Lin Feng merasa sedikit lebih bahagia. "Meng Qing, aku mungkin tidak lagi membutuhkan perlindunganmu. Tetapi mulai sekarang, akulah yang akan melindungimu." Mendengar nada hangat Lin Feng, detak jantung Meng Qing sedikit bertambah cepat. Senyum lembut dan indah tiba-tiba muncul di wajahnya, meskipun hanya sesaat. Ia tetap terdiam. Beberapa waktu kemudian, Meng Qing akhirnya berbicara, "Lin Feng, tubuhmu terasa berbeda. Teknik apa yang kau pelajari? Apakah itu teknik berbasis api?" "Bisa dibilang begitu," jawab Lin Feng tanpa menyembunyikan apapun darinya. "Teknik itu bernama kosmos matahari membara. Teknik ini menggunakan kekuatan matahari dan memungkinkan seorang kultivator memanfaatkan ki murni dari matahari, yang tentu saja sangat panas." "Kosmos matahari membara." Meng Qing tampak terkejut. "Lin Feng, ketika baru mulai dipraktikkan, teknik itu memang hanya teknik tingkat di berkualitas rendah. Tetapi seiring kekuatan ki matahari yang kau kuasai semakin besar, tingkat teknik itu juga akan meningkat. Pada akhirnya, ia akan menjadi teknik matahari sejati. Kekuatannya sangat mengerikan. Dari mana kau mendapatkan teknik itu?" Lin Feng terkejut dan menatap Meng Qing dengan penasaran. "Meng Qing, bagaimana kau mengetahui semua ini?" "Karena yang kupelajari adalah teknik bulan tingkat rendah," jawab Meng Qing. "Sekarang teknik kosmos matahari membara milikmu masih berada di tingkat di rendah, dan bisa disebut sebagai teknik matahari tingkat rendah. Namun ketika penguasaanmu meningkat, ia akan menjadi teknik matahari sejati. Dibandingkan teknik bulan tingkat rendah, kosmos matahari membara benar-benar mampu membakar langit dan mendidihkan lautan." Matahari. Bulan. Jadi memang ada juga teknik matahari dan bulan tingkat rendah. Mata Lin Feng berkilat penuh pemahaman. Matahari yang muncul di dadanya bukanlah matahari sesungguhnya, melainkan hanya sebagian kecil dari kekuatannya. Meng Qing hanya mempraktikkan teknik bulan tingkat rendah, namun energi esnya sudah begitu mengerikan. Tidak heran teknik kosmos matahari membara mampu menghasilkan panas sedemikian hebat, hingga menguapkan seluruh air bak mandi. "Meng Qing, karena teknik kosmos matahari membara adalah teknik matahari tingkat rendah dan yang kau pelajari adalah teknik bulan tingkat rendah, maka..." Mata Lin Feng berkilat. Ia menggaruk kepalanya, tampak sedikit gugup. Bibirnya bergetar, lalu ia tersenyum dan berkata, "Meng Qing, maukah kau berkultivasi bersama denganku? Kita bisa berlatih bersama." Lin Feng terlihat malu saat mengatakannya. Beberapa hari ini ia memang telah menembus lapisan Xuan Qi, namun dua kata, berlatih bersama, membuat jantungnya berdebar kencang. Terlebih lagi, ia baru saja mengajak wanita yang ia cintai, seorang dewi yang selalu ia kagumi, untuk berkultivasi bersamanya. Mengatakannya saja sudah membutuhkan seluruh keberaniannya. Mendengar kata-kata itu, Meng Qing terdiam membeku. Jantungnya juga mulai berdebar. Ia menjadi sangat gugup. "Meng Qing, jangan salah paham. Aku hanya ingin membantumu mengatasi rasa dingin menyakitkan dalam tubuhmu.
Dengan teknik matahariku, seharusnya aku bisa menekan efek teknik bulanmu, jelas Lin Feng dengan cepat ketika melihat tatapan Meng Qing. Ia mencoba tersenyum meskipun merasa sedikit tidak tenang. Melihat ekspresi Lin Feng, es di hati Meng Qing perlahan mencair. Ia tersenyum. Senyumnya bagaikan bunga teratai indah yang mekar di atas gletser. Lin Feng sampai terpesona. Senyum itu adalah cara Meng Qing mengungkapkan perasaannya. Senyum yang begitu memukau hingga seolah mampu melelehkan seluruh dunia yang membeku. Keindahannya seakan menembus langsung ke dalam jiwa Lin Feng. Lin Feng pun ikut tersenyum. Senyumnya tulus, berasal dari lubuk hatinya yang terdalam. Lin Feng, berikan aku sedikit waktu lagi, ya? Kata Meng Qing dengan suara lembut. Lin Feng tertegun sejenak, lalu jantungnya kembali berdebar kencang. Meng Qing. Maksudmu? Kau setuju? Meng Qing meminta waktu, yang berarti secara tidak langsung ia sudah menyetujui. Melihat semangat Lin Feng yang begitu besar, mata Meng Qing berkilat lembut. Wajahnya memerah, dan ia tidak berani menatapnya langsung. Namun tetap saja, Meng Qing mengangguk pelan. Ia setuju. Ia mencintainya, jadi bagaimana mungkin ia menolak? Hanya saja, ia masih merasa sedikit takut. Melihat Meng Qing mengangguk malu-malu, jantung Lin Feng kembali berdegup keras. Ia bahkan tidak pernah berani membayangkan bisa berkultivasi bersama Meng Qing. Baginya, itu seperti melakukan sesuatu yang melanggar kehendak langit. Dulu, ketika pertama kali Meng Qing muncul di hadapannya, ia sudah berada di lapisan Xuanqi dan memiliki kecantikan luar biasa. Seiring waktu, perasaan Lin Feng terhadapnya tumbuh semakin dalam. Kini, setelah dirinya menjadi jauh lebih kuat, keberaniannya pun ikut meningkat. Ia menginginkan Meng Qing, ingin memilikinya sepenuhnya, dan tidak ingin kehilangannya. Sekalipun ia adalah Dewi Es, lalu kenapa? Lin Feng yakin ia mampu melelehkan hatinya dan melindunginya selamanya. Meng Qing adalah wanita yang ia cintai. Yang tidak diketahui Lin Feng adalah, setelah menembus lapisan Xuanqi, kesadarannya juga menjadi jauh lebih tajam. Karena itulah ia berani memanfaatkan kesempatan untuk mengajaknya berkultivasi bersama. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Meng Qing ternyata tidak menolaknya. Meskipun Lin Feng tahu Meng Qing menyukainya, hati gadis itu selama ini terlalu beku untuk mengungkapkan perasaannya. Namun kini, dinding tak terlihat di antara mereka seakan runtuh. Meng Qing tidak lagi menyembunyikan emosinya. Anggukan kecil itu adalah sebuah pernyataan cinta. Lin Feng tersenyum penuh kebahagiaan. Ia memeluk Meng Qing dengan erat. Ketika melihat wajahnya begitu dekat, ia berkata dengan suara lembut, tentu saja aku bisa memberimu waktu. Tapi untuk saat ini. Bibir dingin Meng Qing perlahan menjadi hangat ketika menyentuh bibir Lin Feng. Pada saat itu, es di hatinya kembali mencair sedikit demi sedikit. Lin Feng dan Meng Qing saling mencintai. Meng Qing tidak lagi menahan perasaannya. Ia melingkarkan tangan di tubuh Lin Feng dan memeluknya erat. Itu bukan ciuman yang lembut dan ragu-ragu, melainkan luapan perasaan yang akhirnya meledak keluar. Tuan. Tiba-tiba sebuah suara memecah suasana hangat itu. Wajah Meng Qing langsung memerah cerah, tampak begitu menggemaskan. Lin Feng tersenyum lembut kepadanya dan membelai wajahnya, meskipun hatinya merasa jengkel karena terganggu. Itu suara Yi Sui. Benar-benar waktu yang tidak tepat untuk datang mengganggu. Aku akan keluar sebentar melihat ada apa, kata Lin Feng. Baik, jawab Meng Qing seperti gadis kecil yang patuh dan malu. Lin Feng keluar dari kamar dan melihat Yi Sui. Gadis itu segera berkata, Tuan, ada seorang pria bernama Nanshan mencarimu. Nanshan? Lin Feng mengernyit. Untuk apa ia datang? Nanshan adalah perwakilan Duan Wuya. Jika ia datang mencari Lin Feng, berarti pangeran kedua sedang membutuhkannya. Bersambung.